Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا ولمن علمنا وعلمنا. اللهم اغفر للمعلمين المتعلمين اللهم اغفر للمعلمين المتعلمين واغفر لجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah kekasih Allah yang sedang melanjutkan amalan beriktikaf di Masjid As-Salihin Bandar Seri Begawan, kita masih bersama ayat kursi ya. Kami janji kemarin pagi kita akan lanjutkan ayat kursi menurut hadis Rasulullah, ayat yang paling hebat dalam Quran ya. Maka kita sangat digalakkan membacanya terutama lepas solat. Demikian juga nak tidur ya, dan di waktu kita menghadapi masalah penyakit dan lain sebagainya. Baiklah. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada ilah selainnya. La ilaha illahu. Dalam Quran kalimat tauhid ini ada disebut dengan la ilaha illahu, ada disebut dengan la ilaha illallah, ada disebut la ilaha illa ana, ada yang disebut la ilaha illa anta. Menurut ulama dalam Quran ada disebut 37 kali. Kalimat tauhid ini disebut dalam Quran sebanyak 30 kali. Yang persis disebut la ilaha illallah ada dalam dua tempat. Pertama dalam surah Muhammad ya. Dalam surah Muhammad boleh kita lihat nanti yang dipunya redaksinya la ilaha illallah, halaman 508 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Seperti yang selalu kita wiridkan ya, la ilaha illallah. Maka guru-guru kita, tuan-tuan guru, bila nak berzikir la ilaha illallah, mereka akan sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada juga guru-guru kita menyebut afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, mengambil pada hadis. Kalau mengambil pada Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, ayat 19 surah Muhammad halaman 508, Mushaf Brunei Darussalam dan Mushaf Madinatul Munawwarah. Coba kita baca ayat 19 ni ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Fa'lam, ketahuilah. Kita kena tahu. Maka ulama mengatakan daripada ayat ini kita kena belajar. Karena ada ilmu. Mana boleh beramal tanpa ilmu. Fa'lam artinya wajib belajar. Ketahuilah, belajarlah. Annahu la ilaha illallah. Tiada ilah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Artinya Tuhan yang benar hanyalah Allah sahaja.
Itu satu. Yang kedua, wastaghfir li dzambik. Mintalah keampunan dosa untuk dirimu. Walil mu'minin, dan untuk semua orang beriman. Wal mu'minat, perempuan juga. Ini perintah beristighfar ya. Perintah beristighfar. Kita karena mintakan keampunan. Contohnya tadi di awal tazkirah kita sebut Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat. Kita disuruh beristighfar untuk mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Allah tahu mutaqallabakum. Jam berapa dia tidur, jam berapa dia bangun. Bangun tidur dia buat apa? Keluar dari masjid dia buat apa? Allah tahu semuanya itu. Mahlah wa mathwakum. Nanti nasib kita, bagian kita, buan kita macam mana? Kalau kita meninggal dunia macam mana keadaan nak meninggal? Macam mana di dalam kubur? Macam mana di padang mahsyar? Mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan terhindar dari neraka. Allah Ta'ala tahu semuanya. Kita tak tahu, maka kita disuruh berusaha. Apa yang dimaksudkan di sini? Dimaksudkan di sini awal ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum adalah termasuk kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, la ilaha illallah. Dah disebut tadi ya dalam Quran, la ilaha illallah disebut 2 kali saja. La ilaha illahu banyak. La ilaha illa ana ada. La ilaha illa anta ada. Contohnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa ana ada dalam surah Taha. Kalau kita lihat ayat halaman 312 surah Taha, la ilaha illa ana fa'budni. Halaman 313 ya. Innani anallahu la ilaha illa ana. Ayat 14 halaman 313 la ilaha illa ana. Kalau di sebelumnya ayat 8 surah Taha juga halaman 312 la ilaha illahu. Seperti yang dikatakan tadi, kata ulama ada 37 kali disebut dalam Quran, sama ada la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ilaha illahu. Tapi yang biasa di lidah kita, yang biasa kita dengar la ilaha illallah. Kemarin sudah disebut la ilaha illahu itu sama dengan la ilaha illallah. Cuma jumlah hurufnya berbeza. Kata ulama la ilaha illallah hurufnya 14. La 2, ilaha 3, illa 3, Allah 4. 2, 3, 3, 4. Jumlahnya 12. Bila kita baca zikir nih, bila kita baca zikir la ilaha illallah, kalau kita ingatkan dia kalamullah, ayat Quran, kita ada sebut satu huruf nilainya 10. La ilaha illallah 12 huruf, berarti nilainya 120. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah satu kali sebut 120. Sebut 10 kali, tambah nolnya 1 ya, 1200. 100 kali, tambah lagi nolnya 1. 120, 12.000. 120, dia dari 120, 1200, 12.000. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha 100 kali, kalau dia berzikir dengan ilmu, ini ayat Quran, ini kalamullah, dikira per huruf. Per huruf. Berapa tadi? 120 satu kali sebut, karena hurufnya 12. Tengok nanti banyak orang tulis di internet jumlah huruf la ilaha illallah. Katanya 12 huruf. La 2 ya, ilaha 3, illa 3, Allah lafzul jallah 4. 2 3 3 4. 2 3 5 3 4 7, 5 sampai 7 12. Jadi jangan kita pernah
malas berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita dapat mengamalkan nih, coba kita wiridkan, mau berapa? Mau 500 pagi, 500 petang, ataupun mau 1000, diamalkannya pagi 1000, petang 1000, pagi 1000, petang 1000. Nanti hidupnya akan berubah. Hidupnya akan berubah. Nah, tengok ayat dalam surah Muhammad, bahwa zikir itu mengubah cara hidup. Subhanallah. Muhammad ini surah Muhammad ini ayat 554. Ayat 55 halaman ya, halaman 554. Ayat 10 surah Jum'ah. Surah Jum'ah tadi ya. Tentang wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Boleh kita baca ayat ini, ayat 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kamu meraih kejayaan. Subhanallah. Zikir karena banyak. Kalau kita tidak ada potensi nak baca Quran, okey, tak apalah. Kita baca suratul Ikhlas, kita baca ayat kursi, kita baca Fatihah banyak-banyak, kita baca la ilaha illallah banyak-banyak. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya agar kamu berjaya. Ada juga ayat mengatakan kalau kita malas berzikir atau lalai, kita akan rugi. Tengok halaman 544. Tadi 554, ya ini pula 544. Ayat 18, ayat 19 maaf. Surah Al-Mujadilah. Orang yang tak berzikir, lupa berzikir, hidupnya rugi. Kalau zikirnya banyak, hidupnya sukses, berjaya. Kita baca ya ayat 19 halaman 544. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Khasirun opposite kepada muflihun tadi. Dalam surah Jum'ah, muflihun beruntung, berjaya, sukses. Khasirun opposite-nya, rugi. 10 tak ada, 100 tak ada, 1000 tak ada. Padahal tak susah ya, menyebut la ilaha illallah bibir tak bergerak. Bismillah bergerak bibir, alhamdulillah bibir bergerak karena ada huruf bibir di sana. La ilaha tidak ada huruf bibir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak tahu orang kita zikir. Kita duduk baca la ilaha, orang tak tahu kita. Orang ni buat apa ini? Nampak diam saja. Rupanya berzikir. La ilaha illallah. Tunggu giliran di pejabat, tunggu giliran di bank, banyak kala zikir. Drive, zikirlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya, kamu akan beruntung. Kalau lupa berzikir, humul khasirun, mereka rugi. Tengok ayat 19 tadi ya. Istahwadha alaihimus syaitan. Orang itu dikontrol oleh syaitan. Yang tak berzikir itu syaitan yang kontrol. Yang tak berzikir, syaitan yang kontrol. Yang berzikir, malaikat yang bantu, Allah yang bantu. Orang yang berzikir bersama Allah, fazkuruni azkurkum. Berzikirlah. Berzikirlah kata Allah, Allah akan ingat kita. Dulu ada cerita ya. Cerita jemaah itu berjumpa di salah satu masjid di Bandar Sri Begawan. Dia ini stroke. Cerita orang stroke nih, setara sakit stroke. Dia minta
pada dokter supaya dia keluar dari hospital. Dia nak berangkat pergi umrah, dia stroke. Karena tiket sudah ada, visa sudah ada, dia keluarlah daripada hospital. Dokter pagi dia keluar, katanya risiko saya tanggung sendiri. Saya ada Allah, saya ada Allah. Lalu dia berzikir, apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Keluar dari hospital, pergi airport sampai ke Jeddah, tidak berhenti. Ayo kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu dibacanya. Tidak berhenti lidahnya, dengan keyakinan Allah akan jaga dia. Dia akan beruntung. Surah Jumat tadi ya. Wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, berzikirlah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Sampai di Jeddah sehat dia. Tidak sampai 24 jam, dalam 10 jam lah ya. 10 ke 10, 11 atau 12 jam. Karena dia punya flight, dia dari Jakarta ya, berangkat dari Jakarta Phnom Penh Jeddah, ambil tiket yang murah. Sampai di Jeddah sehat. Kawan-kawannya tercanggang, wah tadi aja ini bertongkat, sekarang sudah buang tongkat. Sehat dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena yakin banyak penyakit yang dialami oleh orang yang sakit boleh sembuh dengan zikir, tapi dia tak yakin. Dia tidak percaya sama ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Allah tiada ilah selainnya yang maha hidup, yang menjaga. Al-qayyum dah sebut kemarin ya, yang menjaga kita ini, yang kontrol kita ini. Kalau kita yakin Allah itu kontrol kita, tentulah Allah akan bagi kesembuhan kalau orang itu sakit. Tapi orang itu tak yakin, dia tak belajar, dia tak ada ayat kursi, tahulah dia hafal ayat kursi, tapi tidak bertempat di hatinya. Orang tadi bertempat di hatinya. Subhanallah, subhanallah. Ada juga orang yang kena kanser. Dokter kanser mengatakan usianya tidak lebih daripada 6 bulan lagi. Dia bukan ayat kursi, dia bukan la ilaha illallah, dia bukan zikir. Tadi zikir ya. Tadi zikir merangkumi tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan lain-lain. Ini pula dia baca Yasin. Sama juga zikir juga. La ilaha zikir, Yasin pun zikir. Dia ini kena kanser, mengidap kanser, kata dokter pakar umurnya tidak lebih daripada 6 bulan lagi. Dia baca Yasin, dia yakin kepada Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Jadi kita kena belajar nih ya, sampai yakin, sampai jelas. Allah tiada ilah selainnya yang hidup, yang menjaga makhluk yang hidup, yang menjaga alam ni. Al-Qayyum, yang jaga alam ni. Orang tadi yakin dia bila dia baca Yasin, kansernya akan hilang. Dia baca Yasin pukul berapa? Pukul 3 pagi. Berapa kali dibacanya Yasin? 7 kali. Berapa malam? 7 malam. Bangun pukul 3 baca Yasin, lepas 7 malam baca Yasin. Tidak ada kansernya. Berlalu 6 bulan. Dia pergi cek ke hospital, jumpa dokter. Kamukah fulan bin fulan? Iya. IC kamu nomor sekian-sekian? Iya saya. Patutnya kamu sudah dalam kubur, kata dokter. Patutnya kamu sudah dalam kubur, sudah innalillah. Karena menurut rekod ni tidak lebih daripada 6 bulan umurmu setelah diperiksa terakhir. Apa kamu buat? Dokter pula belajar macam mana nak sembuh dari kanser. Tapi dokter itu kadang-kadang kalau dia baca mungkin tak sama kesannya, karena dia kesan itu terpulang pada keyakinan orang tu. Kesan bergantung kepada keyakinannya.
bergantung kepada keimanannya. Dulu ada kawan saya kerja di RBC ya. Dia dari Bandung, kerja di RBC, di airport, Royal Brunei Catering. Dia ketua tukang masak di sana. Tiba-tiba ada stafnya rebah di airport. Diambil air, dibaca Fatihah, kasih sama orang ini, sembuh orang tuh. Dia yakin. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Qayyum yang jaga, yang kontrol. Kalau kita tahu Allah yang kontrol kita, yakin, mesti Allah jaga. Tapi kalau dia tak yakin, walaupun mungkin 100 kali, 1000 kali banyak, kalau dia tak yakin, betulkah ini, tidakkah ini, betulkah ini, tidakkah ini, mana boleh. Dulu ada jemaah di Bangi, Selangor ya. Sama juga ceritanya. Ini makcik sakit, selalu kena ganggu. Dia jumpa dengan jemaah lain. Jemaah itu mengesorkan makcik itu baca suratul Ikhlas saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibacanya sebelum salat 10 menit, sesudah salat 10 menit. Itu aja. Pesakit sendiri yang baca. Akhirnya dia sembuh. Bila ditanya oleh jemaah, macam mana makcik itu sekarang? Oh, sekarang tidak berhenti bibirnya baca suratul Ikhlas. Tidak berhenti. Dah nyaman, Pak. Dah indah suratul Ikhlas itu, Pak. Jadi macam mana kita nak indah baca ayat kursi? Macam mana kita nak indah baca la ilaha illallah? Kalau kita dah merasa kemanisan, kelazatannya, insyaallah Allah akan tolong kita. Yang kita minta dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau lah yang kami sembah, kami minta tolong kepadamu ya Allah. Tapi waktu dia sakit, dia tak pernah ingat Allah. Yang ingatnya apa? Ripas JPMC. Sakit ripas, klinik. Allah tidak ingat. Tak ingat. Dia yakin, kalau saya sudah di ujung usia nanti, kalau saya sakit ripas, tidak selesai ripas JPMC. Allah tidak ada di hatinya. Lalu Quran tak baca, tasbih tak pegang, tahlil tidak ada, istighfar tak ada, selawat tak ada, semua tak ada. Maka nanti nasib dia sama ada ripas atau JPMC. Yakinlah, kalau itu yakin berzikir, zikir banyak-banyak, la'allakum tuflihun tadi dalam surah Jumat, orang itu akan sukses. Mudah-mudahan dia tidak perlu ripas, tidak perlu JPMC. InsyaAllah Allah akan jaga dia. Seperti cerita yang saya sebut ya, dalam beberapa bulan yang lalu, baru lagi bulan September kah, nanti saya rujuk. Kawan saya meninggal lepas sembahyang subuh macam ni, di pagi hari meninggal di masjid. Pergi ke masjid, naik kenderaan sendiri, drive sendiri. Lepas sembahyang subuh dia berzikir sekejap, menunggu sembahyang duha. Dia selalu nunggu duha. Itu amalan yang baik ya. Menunggu waktu duha, dia berzikir, meninggal dia di masjid. Tengok lagi surah Jumat tadi ya. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah banyak-banyak kepada Allah agar kamu meraih kejayaan. Halaman 554 ayat 10. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Jadi kuncinya tadi apa? Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Mungkin besok kita akan sorot lagi tentang Al-Hayyul Qayyum ini sejarah jauh ya. Besok Jumat kita sambung lagi untuk seri ketiga. Mudah-mudahan seri terakhir ya. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat. Sebagai penutup kita baca ayat kursi ini sama-sama. Mudah-mudahan bila kita baca nanti akan keberkatannya akan semakin meluas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
Sadaqallahul azim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah li wa li ahli wa li jama'ati wa lil muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.